Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Binda Rahayu dengan NPM 25010300041. Saya dari K9. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan UAS ulangan akhir semester pada mata kuliah aplikasi komputer. Oke, untuk soal nomor 1, sisipkan tabel dan 2 gambar disertai dengan judul, caption yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Pertanyaan dulu. Nah, di sini tabel 1, berarti kita bikin tabelnya ya. Caranya kita enter dulu. Nah, habis itu gimana cara bikin tabelnya? Kita ke insert, kemudian ke tabel, kita pilih 2 kolom ya. Kita banyakin aja nggak apa-apa kolomnya. Nah, itu kita kecilin nih kolomnya. Nah, terus kita di sini tuliskan aspek. Kemudian sebelahnya kita tulis keterangan. Nah, jadi kan kemudian, nah untuk contoh tabelnya itu kayak gini teman-teman. Untuk kayak gini guys. Nah, untuk tabelnya itu kayak gini. Nah, kita bikin kayak gini. Kita bikin kayak gini ya. Nah, untuk pengertiannya itu gimana? Biar kolomnya itu biar gede gitu. Nah, itu caranya gampang banget ya. Apa? Caranya itu kita blok nih. Blok kolom. Nah, habis itu kita ke layar. Habis itu kita ke merge cell. Nah, udah jadi kan? Nah, di sebelahnya juga blok. Habis itu ke merge cell. Nah, tulisannya apa sih ya? Tulisannya adalah pengertian ekonomi hijau adalah ya kita ini aja ya, salin aja. Nah, di sini juga pengertian. Oke, di sini apa? Lupa. Kita apa namanya pengertiannya isinya adalah ekonomi. Oke, kita salin. Nah, habis itu kita tempel lah di sini. Nah, itu jangan bold ya. Nah, habis itu kita ke selanjutnya. Itu apa selanjutnya? Selanjutnya itu adalah prinsip utama. Nah, kolomnya 2 kan. Nah, gimana caranya? Oke, kita salin dulu aja. Situ kita nih seperti kayak tadi, layar. Di situ ke merge cell. Kemudian kita stempel deh. Kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Nah, manfaat nih kayak tadi juga di blog juga ya. Waduh, tadi lupa. Ini tadi yang prinsip belum kita ini ya. Yang prinsip itu blok dulu merge cell. Nah, habis itu kita taruh di sini. Nah, kita ke bawain ya ini ya. Nah, biar apa? Biar rapi, biar enak nih. Lihat. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai terakhir ya teman-teman. Oh, ini apa tadi manfaat ya?
kita ke kiri biar rapi. Nah kemudian ini kan ini nih kurang nih, caranya gimana? Caranya kita khususnya di bawah sini, kemudian kita ke insert above. Nah tambahkan ya, jadi tambah nih. Banyak nih kan kolomnya. Nah inilah untuk penambahan kolom gitu guys, dan kita lakukan hal yang sama ya. Oke. Nah udah selesai ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita beri penomoran. Oke, caranya gimana? Caranya kita blok dulu, kemudian kita klik kanan. Oke, kemudian kita ke insert caption. Nah teman-teman, kalau misalkan di situ masih belum tulisan tabel 1 ini, caranya kita ke new label ya, kita ke new label, kemudian new label, kemudian diklik gitu ya, tabel 1. Nah habis itu di oke gitu ya. Nah karena ini aku udah ada, jadi kita pakai ini aja. Oke. Tentang ekonomi hijau. Oke, kemudian di sini adalah kita above ya. Kita pilih posisinya itu adalah above, kemudian labelnya ada tabel, habis itu kita pilih oke. Nah, udah jadi teman-teman. Udah jadi tabel. Nah, karena ini warnanya biru kan, kita hitamkan dulu. Dan kita pilih hitamkan dulu ya. Kita pilih ini. Nah, kita jangan miring-miring nih. Bikin. Nah, oke, udah jadi teman-teman. Tabel satunya kita ke tabel 2. Kita bikin 4 kolom kayak tadi ya, kita ke insert tabel 4 kolom, jangan lupa ini banyakin aja, udah nggak apa-apa. Nah ya habis itu apa ya, bawah tadi besar semua ya, enggak ya, udah nggak apa-apa. Negara, inilah kebijakan utama. Sektor prioritas dan tantangan. Oke, kita persempit ya teman-teman, kita kecilin kayak tadi. Ini juga. Nah kan apa isinya tadi? Jerman ya, Jerman kita blok aja. Dua kolom, abis itu kita ke layout ini ya, layout ini, kemudian kita ke merge cell. Jadi kan ini bikin biasa aja. Nah tujuan utama serta prioritas pun sama kayak gitu ya teman-teman, semuanya dibikin merge cell. Nah benar gini semuanya ya. Nah udah jadi teman-teman tabelnya. Kemudian kita ini kan masih di pinggir nih, kita tengahin. Nah kita beri bold. Oke, terus kita tambahin penomoran ya. Ini sih. Bentar. Aduh. Ya kita klik aja nih. Bentar. Nah buat apa? Buat namanya kayak kita bikin kayak tadi. Oke, caranya kita adalah
ini kanan, insert. Nah, tabel 2 tuh udah otomatis nih. Apa namanya? Ini adalah penerapan ekonomi. Penerapan ekonomi hijau di berbagai Oke, above jangan lupa tabel ya. Situ kita pilih oke. Nah, jadi ini tapi warnanya ini masih biru ya. Kita hitamin dulu. Jangan miring-miring lah. Nah, udah jadi teman-teman tabelnya. Nah, gambar 1 adalah ilustrasi dari ekonomi hijau. Oke, caranya gimana? Enter. Lalu kita ke insert picture, this device. Di situ kita cari nih gambarnya. Oke, ekonomi. Klik 2 kali aja. Kita kecilin ya. Kemudian kita klik gambarnya ini, kita namain lagi kayak tadi, kayak tabel gitu kan. Kita namain lagi sama kayak tadi, insert caption. Nah, ini tabel bukan tabel ya, kita labelnya kita ganti dengan gambar. Karena ini udah ada gambar. Maaf, bukan yang ini. Gambarnya satunya berarti. Nah, gambar 1. Oke. Nah, di sini kita pilih gambarnya itu adalah ilustrasi ekonomi hijau. Nah, ini adalah kita di below ya, udah otomatis below nih. Terus itu kita pilih oke. Nah, kalau below tuh di bawah. Kayak tadi ya, kita jangan miring-miring, kita warnain hitam. Sudah jadi teman-teman gambar satunya, kita gambar menuju gambar kedua. Mana gambar kedua? Nah, ini dia. Sama kayak tadi ya, sama kayak tadi, ke insert to picture, picture, this device. Kita cari gambarnya. Oh, ini dia. Ini. Nah, udah 2 kali aja. Nah, oke. Jadi, nah, kita sama kayak tadi ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama. Klik 2 kali, klik kanan, insert caption, gambar 2, below sudah ada, kita tinggal namain ilustrasi green ekonomi. Oke, jadi alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Aturlah pengaturan bab, subbab, dan sub-subbab dengan metode multi-level list dan munculkan daftar isi. Oke. Caranya gimana teman-teman? Caranya adalah caranya itu kita klik ini, pilih ini ya, nih, multi-level list. Nah, disitu kita ke define new multi-level list. Nah, muncul seperti ini kan. Habis itu kita ke pilih more. Nah, di sini kita pilih heading 1. Kita level 1. Habis itu kita follow number with nothing. Habis itu kita pilih di sini, kita hapus bab, kita tulis bab. Habis bab itu adalah pilih number style, pilih yang Romawi. Nah, habis itu udah deh ya, nih tulisannya. Oh, sorry, ini harus di spasi. Nah, bab 1 heading 1. Kemudian kita ke 2 ya. Jadi di sini ada levelnya, level heading 2. Tenang aja, ada kok. Levelnya adalah level 2 juga. Ini terus kalau nomornya adalah kita pilih ke space. Nah, di situ kita hapus nih. Hapus ya. Kemudian adalah kita ke include level 1. Nah, habis itu kita pilih titik. Habis itu kita pilih ini. Kita pilih nomor ini. Ya. Habis itu jangan lupa pilih legal style number nih. Buat ganti ini. Nah, jadi berubah kan tadi kan Romawi nih. No, Romawi kan. Nah, kita klik legal saja.
Nah, jadi berubah kan. Tuh, habis itu kita ke level 3 nih. Jadi 3. Stylenya sama berarti lanjutan 3 ya. Levelnya juga 3. Kalau nomornya space ya. Kita hapus nih. Push. Include number. Itu adalah kita ke apa namanya? Level 1 titik. Klik lagi level 2 titik. Terus itu kita ke sini. Nah, udah jadi. Nah, seperti tadi ya, legal nih. Klik. Nah, berubah satu. Habis itu kita klik OK. Nah, untuk ganti bab satunya gimana? Oke, caranya kita blok dulu ya bab 1, kemudian kita klik di ini ya style, kemudian kita pilih heading 1. Oke, habis itu yang 1.1 apa itu kanan hijau, kita juga blok ya, kemudian kita pilih heading 2 dan seterusnya, kemudian 1.1, kemudian 1.11 definisi dan basic dasar itu kita pilih heading 3 ya. Kalau nggak di blok juga nggak apa-apa sih, kita langsung ke heading berapa? 3. Nah, langsung otomatis berubah ya teman-teman, dan dilakukan semuanya itu seperti itu. Untuk bab 2 nya itu sama ya, kita lakukan kayak tadi. Oke, caranya gimana? Kita taruh kursor itu di depan P ya, kemudian kita terus, kemudian kita ke klik heading 1. Nah, pilar. Oh ya teman-teman, cara biar namanya itu di bawah itu gimana? Caranya itu adalah kita pilih shift enter ya. Kita pilih shift kemudian plus enter. Nah, udah jadi bab-babnya, kemudian kita bikin daftar pustakanya. Nah, karena ini kan mentok nih. Nah, caranya gimana menemukan kertas? Oke, caranya kita ke insert, habis itu kita ke page, habis itu kita ke blank page, isi, kita ketik letter isi, habis itu kita ke reference, habis itu kita ke table of content. Oke, udah jadi teman-teman untuk datanya. Oke, selanjutnya nomor 3, aturlah margin, spacing, alignment, dan nomor halaman pada misal Word sesuai pedoman skripsi fakultas yang berlaku. Layout, kemudian kita ke margin, habis itu kita kan masih ini nih normal ya, kita perlu ubah nih sesuai dengan pedoman skripsi. Caranya adalah kita pilih ke custom margin ya, habis itu kita top left bottom right-nya kita ganti ya. Kalau ini tuh jadi 4 cm, dan ini juga 4. Bottom sama right itu adalah 3, ini juga 3. Oke, di sini kita pilih Oke, selanjutnya kita ke spacing teman-teman. Nah, spacing itu berbeda-beda ya. Kalau di daftar isi itu 1,5, kalau di bab 1 sampai bab terakhir itu 2 cm. Alignment ya, alignment. Caranya gimana? Blok lagi kayak tadi, rata yang ini. Nah, diklik. Dan jadi rata kanan kiri, jadi rapi. Kita bikin nomor halaman. Oke, caranya adalah kita klik 2 kali ya di atas ini, go footer ya, kita pilih ke go footer. Nah, habis itu kita pilih ke page number, kita pilih ke bottom, kita pilih yang nomor 2. Oke, nah selanjutnya kan harusnya ada di atas. Nah, itu caranya gimana? Caranya itu adalah pertama kita hapus dulu nih yang di sini, kemudian kita pilih go header. Nah, go header habis itu kita pilih page number yang top sebelah kiri nomor 3. Nah, udah jadi.
Yeay, udah jadi. Dan gitu selanjutnya sampai terakhir ya. Jadi deh. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Buatlah halaman dummy untuk cover, halaman pemisahan, dan halaman lembar persetujuan atau atur ulang upgrade daftar isinya. Oke, menang caranya adalah kita ke insert, habis itu kita ke page, habis itu kita ke blank page. Oke, kita tambahkan 3 ya, karena kita membutuhkan 3 tambahan kertas. Nah, habis itu kita klik aja. Kita ini ya, bikin covernya. Jadi kita klik dulu judulnya itu kita tambahkan gambar ya. Caranya itu adalah kita ke insert, habis itu kita ke picture ya, habis itu kita ke this device. Nah, kita masukkan logonya, ukurannya adalah 5,5 cm. Oke. Kemudian dari skripsi sampai 2006 ini adalah 2026 itu adalah nomor 12 ya. Jangan lupa di blog. Oke, selanjutnya adalah halaman pengesahan pengunci.
kita ini ya ke halaman persetujuan pembimbing skripsi.
Oke, selanjutnya kita bikin ini ya, namanya background isinya lagi karena ada tambahan dari halaman ini. Jadi caranya itu adalah kita nomorin dulu halaman, kita klik ini ya, khususnya di awal, kemudian kita pilih home ya, kemudian kita pilih bab 1, kemudian bab 1 kita hapus, kemudian kita ini ya, habis itu kita ke profile, kita ke layar, habis itu kita break dan text switch. Nah, terus untuk halaman yang harus kita ini juga dilakukan oleh sama. Ya, kita ke depan, kemudian kita ke bawah, kemudian kita ke bab satunya kita hapus, habis itu kita ke apa namanya, layar, break, dan switch.
Kemudian kita ke daftar isi, kita ke reference, table of contents, dan ya alhamdulillah jadi. Oke, selanjutnya kita nomor 5. Carilah 5 referensi dari Google Scholar, lalu konsultasi dengan menilai. Setelah itu buat daftar pustaka dan atur ulang update daftar isinya. Oke, caranya itu kita pergi ke Google Scholar. Nah, kemudian kalian tahu teman-teman itu bisa cari referensi itu di Google Scholar. Caranya itulah, dan cara-caranya tidak banget dokumen-dokumen ada tempat itu bisa kita ambil ya. Selanjutnya kita ke dokumen yang tadi, kemudian terserah ya kalian mau ditaruh di mana. Kalau kita taruh di depan, kita klik yang di depan ini ya, kemudian kita ke reference, kemudian kita ke insert citation, habis itu kita cari nih artikel yang telah kami bidang telah digunakan dulu. Nah, artikelnya itu adalah ekonomi hijau. Oke. Nah, itu klik oke aja. Nah, kemudian kalau spasi di depan itu kita hapus dulu ini, kemudian tambahkan ini ya, tambahkan menurut, kemudian kurungnya ini di tahunnya tambahnya, kemudian habis itu tambahin itu kalau di depan. Nah, kita lakukan hal yang sama dan di depan juga. Kita coba yang di belakang. Jadi kita udah depan, kita ke area di belakang. Nah, caranya itu sama kayak tadi, cuma pusatnya di belakang ya. Kemudian kita ke reference tadi, insert, kemudian tulis ya potensi Indonesia, kita ke belakang Indonesia. Nah, bedanya kalau di belakang itu semuanya di kurung ya, cuma kurung aja. Terus nggak ada ketemuan. Kemudian yang ketiga sama yang keempat sampai kelima itu sama aja ya. Lakukan, dan aku tadi di belakang juga. Selanjutnya kita bikin daftar pustakanya. Gimana cara bikin daftar pustakanya? Caranya itu kita tambahkan ini ya, tambahkan halaman lagi karena harus beda halaman. Caranya bisa aja. Habis itu kayak tadi ini insert. Kita klik yang bab 1 yang ada di sini. Di situ bab 1 yang kita hilangkan. Situ kita tulis daftar pustaka. Setelah udah, di situ kita ke reference, kemudian kita klik pilih yang insert bibliografi. Nah, di situ udah keluar semua daftar isinya dari yang kita spesifikasikan tadi. Kemudian kita bikin daftar isinya diubah lagi ya teman-teman. Karena daftar isinya kita ubah lagi karena ada tambahan daftar pustaka teman-teman. Sebelumnya saya kelupaan tadi. Cara biar ada daftar lengkap sama daftar ini gimana? Daftar tabelnya. Nah, seperti di awal kita kan udah bikin itu ya tabelnya. Nah, kita tinggal cantumin aja di daftar gambar. Biasanya gimana caranya adalah kita tambahkan dulu ini ya kertasnya. Setelah itu kita ke home, kemudian kita ke heading 1 itu ada di bab 1 ya, kemudian kita tulis daftar gambar. Dan bab 1 kita hapus saja. Nah, setelah itu kita pilih ke reference. Nah, di reference ini kita
klik caption, habis itu klik insert table of figure. Nah di sini di caption label ini kita pilih yang gambar ya, nanti kita bisa tambahkan. Terus kita klik OK dan sudah deh. Kemudian kita ke daftar ini tabel. Ya, sarannya cara itu sama aja kayak tadi. Kita ke home, dan kemudian ke bab 1, kemudian tulis daftar tabel, daftar tabel, daftar indikator. Kemudian kita ke reference section, insert table of figure. Nah di sini caption label itu kita ganti ke tabel. Setelah kita klik OK dan inilah daftar si yang sudah ini teman-teman sudah komplit dan alhamdulillah sudah selesai. Dan inilah hasil tugas saya ya untuk ujian kelas sudah selesai alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.